Cerita Islami Series Alana dan Azar. Malaikat Allah itu apa dan siapa? Part 2. Jangan lupa subscribe, like, and share Play With Me YouTube channel. Assalamualaikum teman-teman. Kemarin kita sudah melihat penjelasan tentang malaikat part 1. Kita lanjutkan ke part 2 ya. Silakan disimak. Pada video sebelumnya dijelaskan dari sekian banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 malaikat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. 1. Malaikat Jibril merupakan malaikat yang memiliki tugas utama sebagai pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Beliau adalah malaikat yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nama malaikat Jibril disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 97. 2. Malaikat Mikail bertugas dalam hal distribusi rezeki dan pengaturan hujan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam dan menyediakan kebutuhan hidup bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama malaikat Mikail juga disebutkan dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 98. 3. Malaikat Israil memiliki tugas mencabut nyawa setiap makhluk yang telah di waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah malaikat yang bertanggung jawab atas kematian dan pemisahan roh dari tubuh fisik. Meskipun namanya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tugasnya dijelaskan dalam berbagai hadis. 4. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat untuk membangkitkan manusia dari kematian. Beliau memiliki peran penting dalam proses kebangkitan dan penghakiman terakhir manusia. Tugas malaikat Israfil disebutkan dalam Al-Quran seperti dalam surah Qaf ayat 20. 5. Malaikat Raqib memiliki tugas mencatat segala amal baik manusia. Beliau adalah malaikat yang mencatat setiap perbuatan baik yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tugas malaikat Raqib dijelaskan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Infitar ayat 10. 6. Malaikat Atid memiliki tugas mencatat segala amal buruk manusia. Beliau adalah malaikat yang mencatat setiap perbuatan buruk yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tugas malaikat Atid juga dijelaskan dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-An'am ayat 10. 7. Malaikat Munkar bertugas menanyai amal manusia di alam kubur. Beliau bersama dengan malaikat Nakir menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai keyakinan dan perbuatan manusia di alam kubur. Tugas malaikat Munkar disebutkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. 8. Malaikat Nakir memiliki tugas yang sama dengan malaikat Munkar, yaitu menanyai amal manusia di alam kubur. Mereka berdua bertugas untuk mengevaluasi keimanan dan perbuatan manusia setelah kematian. Tugas malaikat Nakir juga dijelaskan dalam berbagai hadis. 9. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga dan menerima para penghuni surga dengan baik. Beliau adalah malaikat yang memastikan bahwa mereka yang telah berbuat baik di dunia dapat menikmati nikmat surga. Tugas malaikat Ridwan dijelaskan dalam Al-Quran, seperti dalam surat Az-Zumar ayat 73. 10. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka dan mengawasi para penghuninya. Beliau adalah malaikat yang bertanggung jawab atas adanya siksaan dan azab bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Tugas malaikat Malik dijelaskan dalam Al-Quran, seperti dalam surah Az-Zuhruf ayat 77. Mengimani adanya malaikat Allah ini termasuk dalam rukun iman yang kedua.
Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share Play With Me YouTube channel. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.